Tonight, hey, 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 tonight, hey, 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 soul sister, ain't that Mr. on the radio, stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do. Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. WHO bisa jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Kila Muslimin Sabi. Nomor induk mahasiswa 1Q1 18010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dan tokoh utama. Nah, sejarah tokoh utama dalam psikoanalisis itu adalah Sigmund Freud. Dia adalah anak sulung dari keluarga Wina yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan. Sigmund Freud itu lahir di Monrovia 6 Mei 1856. Nah, dia juga meninggal di London 23 September 1939. Dia berasal dari keluarga Yahudi. Latar belakang keluarga Freud merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami perkembangan teorinya. Meskipun keluarga Freud memiliki keuangan yang terbatas dan terpaksa tinggal di apartemen yang ramai, orang tuanya itu berusaha keras untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya. Freud itu memiliki banyak minat, tetapi dia dibatasi karirnya karena warisan Yahudinya. Dia mendapatkan gelar dokter dari Universitas Siena pada usia 26 tahun. Pada 26 tahun itu dia juga mendapat gelar kedokteran pada 20 tahun di Universitas Wina. Ia mencapai gelar posisi bergengsi di sana sebagai dosen. Terus Freud mengabdikan sebagian besar hidupnya itu untuk merumuskan atau memperluas teori psikoanalisisnya. Menariknya, fase paling kreatif dalam hidupnya itu berhubungan dengan periode ketika dia sendiri mengalami masalah emosional. Selama awal 40-an, Freud itu memiliki banyak gangguan psikosomatis serta ketakutan berlebihan akan kematian dan fobia lainnya. Terus, dalam tugas analisis diri yang sulit, dengan mengevaluasi makna mimpinya sendiri, ia memperoleh wawasan tentang dinamika perkembangan kepribadiannya. Ia pertama kali memeriksa ingatan masa kecilnya dan menyadari rasa permusuhan yang dirasakan pada ayahnya. Dia juga mengingat perasaan seksual masa kecilnya untuk ibunya. Terus, dia juga menarik penyayang protektif. Terus, dia juga secara klinis merumuskan teorinya saat dia mengamati pasiennya bekerja melalui masalah mereka sendiri dalam analisisnya. Freud itu memiliki sedikit toleransi koleganya yang menyimpang dari doktrin psikoanalisisnya. Carl Jung dan Alfred Adler misalnya, dia bekerja sama Freud, tetapi masing-masing mendirikan sekolah terapeutiknya. Terus perselisihan berulang kali Freud mengenai masalah teoritis dan klinis. Jadi mereka ini sama, si Freud, Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, tetapi karena ada yang berbeda pendapat dalam teorinya, akhirnya mereka bertiga masing-masing punya sekolah terapeutiknya berbeda-beda. Nah, koleksi karyanya Freud ini mengisi 24 volume produktivitas Freud, tetapi tingkat produktif ini sampai akhir hidupnya ketika dia terjangkit penyakit kanker rahang selama 2 dekade terakhir. Dia menjalani 33 operasi dan hampir selalu merasakan sakit. Terus akhirnya dia meninggal di London tahun 1939 sebagai pensiunan psikoanalisis. Freud itu membedakan dirinya dengan raksasa intelektual. Dia mempelopori teknik baru untuk memahami perilaku manusia.
dan upaya menghasilkan teori kepribadian dan psikoterapi paling komprehensif yang pernah dikembangkan. Sigmund Freud itu disebut sebagai tokoh pendiri psikoanalisis atau disebut juga aliran psikologi dalam depth psychology. Ini secara skematis menggambarkan jiwa sebagai sebuah gunung es. Terus bagian yang muncul di permukaan adalah bagian yang terkecil, yaitu puncak dari gunung es. Itu ya adalah hal kejiwaan, adalah bagian kesadaran, conscious. Terus agak di bawah itu permukaan air. Nah, adalah bagian yang disebut dengan prakesadaran, subconsciousness atau preconsciousness. Nah, isi dari prakesadaran ini adalah hal-hal yang sewaktu-waktu dapat muncul ke kesadaran. Bagian yang terbesar dari gunung es itu dari gunung es itu berada di bawah permukaan air. Sama sekali dalam hal jiwa merupakan alam ketidaksadaran atau unconsciousness. Nah, ketidaksadaran ini berisi dorongan-dorongan yang ingin muncul ke permukaan atau ke kesadaran. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felmi dengan stambuk A1Q1 19004, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Ham Oleo. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja, konsep-konsep utama dalam konseling psikoanalisis. Pandangan hakikat manusia. Pandangan Freud tentang hakikat manusia pada dasarnya bersifat deterministik. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dan dorongan biologis, dan naluri saat ini berkembang melalui tahap psikoseksual, utama di tahun-tahun pertama kehidupan. Naluri sangat penting dalam pendekatan Freud, meskipun ia awalnya menggunakan istilah libido untuk merujuk pada energi seksual. Ia kemudian memperluasnya dengan memasukkan energi dari semua naluri kehidupan. Naluri ini melayani tujuan kelangsungan hidup individu dan umat manusia. Mereka berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Libido kemudian harus dipahami sebagai sumber motivasi yang mencangkup energi seksual, tetapi lebih dari itu, Freud memasukkan semua tindakan menyenangkan dalam konsep naluri kehidupannya. Ia melihat tujuan hidup sebagai mendapatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Freud juga mendalilkan naluri kematian yang menjelaskan dorongan agresif. Kadang-kadang melalui perilakunya, orang mewujudkan keinginan tak sadar untuk mati atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengelola dorongan agresif ini merupakan tantangan besar bagi umat manusia. Dalam pandangan Freud, dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang bertindak seperti itu. Berdasarkan dari teori yang dikembangkan Freud, prinsip-prinsip psikoanalisis tentang hakikat manusia didasarkan pada asumsi, yaitu 1. Pengalaman masa kanak-kanak mempengaruhi perilaku pada masa dewasa. 2. Proses mental yang tidak disadari mengintegrasi perilaku-perilaku. 3. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan mengembangkan diri melalui dorongan libido dan agresivitasnya sejak lahir. 4. Secara umum, perilaku manusia bertujuan untuk meredakan ketegangan, menolak kesakitan, dan mencari kenikmatan. 5. Kegagalan dalam menentukan kebutuhan seksual mengarah pada perilaku neurosis. 6. Pembentukan simptom merupakan bentuk defensif. 7. Apakah yang terjadi pada seseorang saat ini dihubungkan pada sebab-sebab di masa lampaunya dan memotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan di masa yang akan datang. 8. Latihan pengalaman di masa kanak-kanak mempengaruhi
penting pada perilaku masa depan dan diulangi dalam transferensi selama proses terapi. Itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Amini, NIM A1Q1171038, anggota dari kelompok 1 tim penyaji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep struktur kepribadian dan konsep kecemasan. Oke, struktur kepribadian itu menurut teori psikoanalisis terbagi atas 3 unsur, diantaranya id, ego, dan superego. Nah, ketiga unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan suatu perilaku manusia yang kompleks. Oke, baik. Sistem kepribadian pertama adalah id. Id merupakan komponen utama dalam kepribadian. Id adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak kita lahir. Aspek kepribadiannya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Id didorong oleh prinsip kesenangan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perasaan kecemasan dan ketegangan. Menurut Freud, id mencoba untuk menyelesaikan ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan dengan proses utama yang melibatkan proses dalam pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan, sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan. Adalah ketika kita merasa lapar atau haus, maka kita akan segera memenuhi kebutuhan tersebut dengan makan atau minum sehingga id merasa terpenuhi. Komponen yang kedua adalah ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar maupun tidak sadar. Ego beroperasi menurut proses sekunder. Tujuan proses sekunder adalah mencegah terjadinya tegangan sampai ditemukan suatu objek yang cocok untuk pemuasan kebutuhan. Dengan kata lain, fungsi ego adalah untuk menyaring dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh id berdasarkan kenyataan. Dan komponen yang terakhir adalah superego. Superego adalah suatu gambaran-gambaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan. Pada dasarnya, superego adalah hati nurani. Jadi, superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian, baik yang benar maupun yang salah. Id, ego, dan superego saling memengaruhi satu sama lain. Ego dan superego bekerja sama mengatur dan mengarahkan pemenuhan id dengan berdasarkan aturan-aturan yang benar dalam masyarakat, agama, dan perilaku yang baik atau buruk. Menurut Freud, kunci kepribadian yang sehat adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego. Konsep selanjutnya adalah kecemasan. Bagian yang terpenting untuk pendekatan psikoanalisis adalah konsep kecemasan. Kecemasan adalah perasaan takut yang diakibatkan oleh perasaan, ingatan, keinginan, dan pengalaman yang tertekan yang muncul ke permukaan kesadaran. Ini dapat dianggap sebagai keadaan ketegangan yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Kecemasan ini berkembang dari konflik antara id, ego, dan superego atas kendali energi psikis yang tersedia. Fungsi kecemasan adalah untuk memperingatkan bahaya yang akan datang. Ada 3 jenis kecemasan, diantaranya kecemasan realistis, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Kecemasan realitas adalah ketakutan akan bahaya dari dunia luar dan tingkat kecemasan tersebut sebanding dengan tingkat ancaman.
Kecemasan neurotik dan moral ditimbulkan oleh ancaman terhadap keseimbangan kekuatan dalam diri orang tersebut. Kecemasan neurotik adalah ketakutan bahwa naluri akan lepas kendali dan menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang akan melanggar aturan. Kecemasan moral adalah ketakutan akan hati nurani sendiri. Orang dengan hati nurani yang berkembang dengan baik cenderung merasa bersalah saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Orang dengan hati nurani yang berkembang dengan baik cenderung merasa bersalah saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kode moral mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnatalia Jama. NIM saya A1Q1190002. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan dari kami kelompok 1 yang sebelumnya pembahasannya itu telah dijelaskan oleh teman saya. Dan sekarang pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai kesadaran dan ketidaksadaran serta mekanisme pertahanan ego. Kontribusi terbesar Freud adalah konsepnya tentang apa itu alam bawah sadar dan tingkat kesadaran, yang merupakan sebuah kunci untuk memahami perilaku dan masalah kepribadian. Alam bawah sadar itu tidak dapat dipelajari secara langsung, tetapi bisa dan dapat disimpulkan dari perilaku. Bagi Freud, kesadaran adalah bagian tipis dari keseluruhan pikiran. Sebagian besar gunung es yang terletak di bawah permukaan air. Sebagian besar pikiran juga berada di bawah permukaan kesadaran. Alam bawah sadar itu menyimpan semua pengalaman, ingatan, dan materi yang tertekan. Kebutuhan dan motivasi yang tidak dapat diakses, yaitu karena kesadaran, juga berada di luar lingkup kendali kesadaran. Sebagian besar fungsi psikologis ada di alam di luar kesadaran. Dan oleh karena itu, tujuan terapi psikoanalitik adalah untuk membuat motif bawah sadar menjadi sadar seutuhnya. Karena hanya dengan demikian, seorang individu dapat melakukan pilihan latihan. Dalam memahami peran alam bawah sadar, itu sangat penting untuk kita bisa memahami esensi dari model perilaku psikoanalitik. Proses bawah sadar adalah merupakan akar dari semua bentuk gejala dan perilaku neurotik. Dari perspektif ini, kata penyembuhan didasarkan pada pengungkapan makna gejala penyebab perilaku dan bahan tertekan yang mengganggu fungsi kesehatan. Namun perlu diingat dan perlu dicatat bahwa wawasan intelektual itu tidak cukup untuk bisa menyelesaikan gejala-gejala tersebut. Kebutuhan seorang klien untuk berpegang teguh kepada pola lama atau pola yang terus mengulang harus dihadapkan dengan bekerja melalui distorsi transversi. Mekanisme pertahanan ego. Pertahanan ego itu membantu individu dalam mengatasi kecemasan dan mencegah ego dari kewalahan. Alih-alih bersifat patologis, pertahanan ego adalah perilaku yang sangat normal yang dapat memiliki nilai adaptif selama tidak menjadi gaya hidup yang memungkinkan
seorang individu untuk menghindar untuk menghadapi sebuah kenyataan. Pertahanan yang digunakan itu bergantung pada tingkat perkembangan individu dan tingkat kecemasannya. Mekanisme pertahanan itu memiliki dua karakteristik yang persis, yang identik, yang sama, yaitu mereka itu menyangkal atau mendistorsi realitas dan mereka beroperasi pada tingkat bawah sadar. Itulah pembahasan dari materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.